rumahnya itu dari dulu sampai sekarang itu masih, ya katakan ada perkembangan tapi tidak seperti buku-buku yang lain. Kutorojo memang mempunyai sejarah, walaupun ini sumbernya dari cerita ke cerita dari warga masyarakat, jadi memang tidak ada bukti tertulis. Namun sepengetahuan saya, Kutorojo itu di samping ada 4 pedusunan yang tadi kita sebutkan, ada sejarah khusus, yaitu sejarah namanya, kalau kita warga masyarakat Kutorojo itu menyebutnya Dukuh Wetan, tapi itu nama dulunya adalah Dukuh Sikembang. Ya, dulu memang hanya berapa kakak, tapi perkembangannya waktu sekarang kan sudah ada 10 kakak. Berarti mitos tersebut kan hanya dilatar belakangi orang-orang zaman dahulu, hanya keyakinannya. Ya mungkin ngomong dangkal ya orang dulu sih tidak bisa mengukur dangkalnya orang dulu ya. Ya mungkin memang ada sih tuh, tapi kan membawa dampak yang negatif juga kalau kita yakini Dukuh Wetan ternyata rumahnya hanya sekian. Nanti kalau bertempat sekian harus ada yang meninggal, padahal bukan Dukuh Wetan doang yang bakalnya itu mati kan. Dulu pada waktu saya masuk Kutorojo itu hanya 6 rumah. Itu dari dulunya katanya juga lingkungannya 6, tapi setelah 6, nah ada yang berkembang menjadi 7 satu. Tapi yang asli 6 satu, yang asli 6 itu tergolong 6 itu pindah, berarti kan kembali 6. Dari dulu sejak saya kecil memang sudah ada sejarah. Saya juga diceritakan sama mbah saya, memang desa Kutorojo itu dulu desa Bupak Semunggali yang pertama itu dinamakan Dukuh Sikembang yang terdiri dari 7 rumah. Namun dengan perkembangan zaman sekarang memang sudah bertambah. Namun dengan demikian menurut pandangan saya, kalau melebihi dari 7 rumah, penduduk yang berada di Dukuh Sikembang itu tidak akan abadi di situ. Pasti ada yang pindah tempat, ada yang meninggal, dan juga ada yang akan cerai. Kehidupan dalam keluarga tersebut kalau lebih dari 7 rumah itu tidak akan tentram. Menurut saya, karena kan penduduk situ kalau yang laki-laki kawin kan pergi sehingga tidak berkembang tentang rumahan itu seperti itu. Tapi seandainya itu memang diceritakan dari dulu oleh orang tua saya juga seperti itu. Tempat yang kami sebut yaitu Dusun Sikembang tidak akan lama. Jadi nanti kalau dari Dusun Sikembang itu lebih dari 7 rumah tangga, ada yang baru, otomatis yang lama ada yang istilahnya ada yang cerai, ada yang meninggal, ada yang sampai pindah dan sebagainya, sehingga memang sampai sekarang itu dibatasi hanya 7 rumah tangga. Dan bisa dibuktikan sekarang juga 7 rumah tangga. Nanti kalau ada rumah tangga yang baru, otomatis nanti ada yang kalah gitu. Itu sebenarnya itu Mbah Moyo itu hanya istilah batasi lah, karena tempatnya sempit, kemudian karena zaman dulu itu kan belum ada alat yang modern. Kalau zaman sekarang pakai gergaji dan sebagainya, dulu kan pakai sabit biasa, sehingga ya bolehlah di sini. Tapi itu apa masalahnya, tempatnya sempit sehingga dibatasi. Bolehlah ikut menempati sini, tapi hanya di 7 rumah. Dan rumahnya juga tidak kanan kiri, hanya sejajar. Sampai hari ini juga
masih demikian. Harapan saya mudah-mudahan hal ini jangan sampai mitos-mitos yang seperti kita lewati tahun-tahun yang lalu terjadi lagi, karena pernah warga situ itu ada yang korban kayu dan lain sebagainya. Mungkin ada kemarin disampaikan oleh teman saya di situ itu sampai sekarang pun dalam satu dukuh itu pasti ada yang kehidupannya itu hidupnya itu kan cedera. Betul, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi dari 10 rumah pun yang tentram suami istri hanya 6 itu. Yang 4 ada yang rondo, ada yang belum punya anak. Seperti itu. Seperti di atas balai desa itu kan ada bengkel sepeda motor. Nah itu juga istrinya padahal masih muda pergi. Nah, terus bawah juga ada yang istrinya cerai terus ke Jakarta. Yang 4 itu ya boleh dikatakan enggak tentram dalam yang tentram itu tetap antara 6 dan 7. Ya harapan saya mudah-mudahan mitos-mitos seperti itu ya mungkin Gusti Maha Suci segera memberikan kebaikan terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu.